Lalu esok paginya, Willard yang baru bangun harus dibuat kaget lagi karena Ben kembali ke kamarnya. Lalu Willard pun mendengar suara berisik yang ternyata suara itu dari tikus-tikus yang sedang mencaplok semua makanan yang ada di rumah Willard. Lalu saat Willard akan mengecek ke gudang, Willard pun kaget karena melihat ibunya yang sudah meninggal dan sedang dikerubungin tikus. Betapa sangat terpukulnya Willard karena setelah ayahnya meninggal, kini Willard juga harus kehilangan ibunya untuk selamanya. Dan sekarang, Willard hanya memiliki teman hidup yaitu Socrates. Lalu kemudian upacara kematian ibunya dilakukan. Tapi mirisnya, terlihat di sana tidak ada yang datang ke upacara ibunya Willard, kecuali Willard sendiri dan disusul Catherine yang juga ikut datang. Lalu tak lama, datang seorang perwakilan dari bank. Ia ingin bicara empat mata dengan Willard. Setelah Catherine pergi, seorang perwakilan bank itu mengatakan bahwa ayahnya Willard memiliki banyak hutang. Dan karena belum lunas, Willard disarankan menjual rumah peninggalan ibunya demi melunasi hutang-hutang ayahnya. Setelah pria itu keluar, Willard pun terkejut karena melihat pria tadi bersalaman dengan Martin, yang mengartikan bahwa pria tadi bukan orang perwakilan bank, tetapi orang suruhan Martin agar Martin bisa menguasai rumah tersebut. It's still my house. Your mother, we still owe. It's my house. Start over. I'm almost done. Setelah pulang dari upacara, Willard pun kaget karena rumahnya sudah dipenuhi para tikus. Lalu tak lama, Catherine pun datang dan memberi Willard seekor kucing bernama Scary agar Willard memiliki seorang teman tidak kesepian saat berada di rumah. Awalnya Willard menolaknya, namun karena Catherine terus memaksa, akhirnya Willard menerimanya karena Willard orangnya nggak enakan. This might not be the best time, Willard. Looked so lonely. Her mother. This is Scully. I don't know what to say. Just take her. Okay. Saat Scary itu dimasukkan ke dalam rumah, kucing itu sangat ketakutan karena diburu oleh ribuan tikus. Dan saat Scary naik ke atas lemari, para tikus itu menggerogoti kaki-kaki lemari sampai akhirnya Scary pun terjatuh dan harus meninggal akibat dikerubungi ribuan tikus itu. Lalu karena Willard tahu Ben sudah mulai memberontak, Willard pun mengambil tongkat ayahnya dan berencana akan memukul Ben karena Willard tahu Ben akan ke kamarnya lagi. Dan inilah yang terjadi. Ternyata Ben bisa masuk ke sana melalui lemari baju yang sudah Ben lubangi. Meski terlihat Socrates yang ingin Willard dan Ben akrab kembali, tetapi Willard memberitahu bahwa itu hanya untuk pelajaran agar Ben tahu siapa bosnya. Willard kemudian menutupi lubang itu menggunakan lem selisih ban, tapi ternyata Ben masih bisa masuk ke kamar Willard lagi. Lalu pagi harinya, Willard menemukan Ben yang sudah ada di tas kerjanya. Tapi karena Socrates mengizinkan Ben ikut, akhirnya mereka berdua dibawa ke kantor Willard. Lalu saat Willard sudah sampai di kantor, Socrates dan Ben ditaruh di gudang agar mereka bisa bermain di sana. Akan tetapi, Willard sangat terkejut karena dia harus dipecat oleh Martin. Willard terlihat sangat emosi karena pabrik itu dibangun oleh ayahnya. Karena kesepakatannya Martin gak bisa mencat Willard. Lalu Willard pun masuk ke ruangan Martin dan protes kenapa dia dipecat. Padahal pabrik itu milik keluarganya. Namun Martin tidak peduli dan tetap memecat Willard. Lalu salah satu karyawan Martin ada yang masuk ke dalam gudang.
Lalu tak lama, karyawan itu menjerit ketakutan karena melihat tikus di sana. Lalu saat Martin diberitahu ada tikus di sana, dengan pedenya, Martin pun langsung menghabisi Socrates. Sementara itu, Ben sembunyi dan tidak ketahuan. Akan tetapi, Willard tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menangis karena satu-satunya teman yang ia miliki sudah mati. What's the matter, Tiger? What can we do? Lalu Willard pun sangat marah. Setelah ia pulang ke rumah, ia pun langsung memasukkan Ben dan pasukan tikus lainnya ke dalam tas untuk mendatangi Martin yang masih lembur di dalam kantor. Sesampainya di kantor Martin, Willard pun mengatakan bahwa Martinlah yang menyebabkan ayahnya pundir, dan Willard sampai membenci dirinya sendiri. Lalu Martin pun dipukul berkali-kali perutnya dengan tongkat. Saat Martin berusaha kabur melalui lift, akan tetapi Ben pun diperintahkan untuk menggigit Martin hingga dia terjatuh di dalam lift. Dan akhirnya Martin pun dicubit-cubit oleh pasukan Ben hingga dia meninggal. Setelah berhasil membunuh Martin, ia juga berencana akan membunuh tikus pasukan Ben karena dia juga khawatir nyawanya terancam. Willard pun menembok gudang sampai tidak ada celah. Lalu Willard pun memberi makanan untuk memancing para tikus agar berkumpul, lalu menyalakan asap beracun untuk membasmi semua para tikus di sana. Willard pun mengecek kembali ke gudangnya dan terlihat banyak tikus yang sudah mati. Lalu bangkai tikus itu dibakar. Willard pun tahu karena masih banyak tikus yang belum mati dan Ben masih berkeliaran entah di mana. Lalu Willard pun menutup semua pintu, jendela, bahkan WC. Dan Willard juga memasang beberapa perangkap agar mereka tidak bisa masuk ke rumahnya. Willard akhirnya bisa tidur nyenyak karena sudah merasa aman. Akan tetapi, esok paginya polisi datang ke rumah Willard untuk menginterogasinya tentang kematian Martin. Willard pun sembunyi sampai polisi itu pergi. Lalu, malam harinya, Catherine datang untuk bertemu dan memberitahu bahwa Martin meninggal karena hal tidak wajar. Willard pun tidak mendengarkan perkataan Catherine, dan Willard hanya mengajak Catherine makan di luar. Karena jas Willard ada noda darah, Willard pun masuk dan mencari jas lain. Akan tetapi, tanpa Willard sadari, Catherine yang kebelet pipis pun masuk ke kamar mandi Willard dan membuka wastafel yang sudah dilakban oleh Willard. Lalu, tikus yang berhasil menyelinap ke saluran air akhirnya masuk kembali ke dalam rumah Willard. Dan Willard pun kaget karena lubang yang ia lakban kembali terbuka. Lalu, saat mereka berdua akan pergi, ternyata ban mobil Catherine sudah robek karena digigit para tikus. Ternyata, dua polisi juga masih menunggu di sana. Dan Willard kembali masuk ke rumah dan mengunci semua pintu. Dan Willard berjaga diri dengan memegang cutter. Akan tetapi, Willard terkejut karena ratusan tikus muncul dari lubang perapian. Willard pun bersembunyi di ruangan lainnya. Tapi ternyata, tikus-tikus itu menggerogoti pintu kayunya sangat cepat. Sementara, polisi yang semakin curiga mengintip dari jendela dan mendengar Willard yang seperti mengobrol sendiri. Mereka pun akan memanggil pihak RSJ karena Willard sudah dianggap gila. Karena Willard sudah terpojok, akhirnya Willard meminta maaf kepada Ben karena telah mengabaikannya. Akan tetapi, Willard membohongi Ben dan memberikan makanan yang sudah disiapkan perangkap di dalamnya. Dan inilah yang terjadi.
Tikus-tikus lain menyerang Willard, tapi Ben berhasil kabur dengan mengorbankan tangannya di perangkap. Willard pun minta tolong ke Catherine, tetapi karena Catherine yang melihat sikap Willard yang aneh, akhirnya Catherine pergi begitu saja. Lalu Willard pun kembali berlari dan memanjat ke atas rumahnya. Akan tetapi karena Ben yang sudah menunggu di atas langsung mengoyak wajah Willard sampai terjatuh di kerumunan tikus itu. Tetapi apakah yang terjadi? Meski Willard berhasil membunuh Ben, dia tetap menjadi tersangka karena bekas noda merah di jaketnya. Akan tetapi Willard bukannya dipenjara, malah dimasukkan ke RSJ karena dianggap gila. Willard pun merenungi nasibnya. Lalu tiba-tiba datang seekor tikus putih yang tiba-tiba memakan roti Willard. Melihat tikus putih itu, Willard pun menjadi reinkarnasi sebagai Socrates, dan Willard berjanji bisa kabur dari tempat itu di saat waktu yang tepat. Dan film pun selesai.